Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nigia Putri dengan NPM 2478272 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 2C. Pada video kali ini saya akan melakukan praktik di modul 9.1.3 Packet Tracer Identify MAC and IP Address. Jadi di sini saya akan melakukan praktikum untuk modul ini. Sebelumnya mendownload dulu paket tracernya di sini, karena sebelumnya saya sudah download. Kita langsung buka saja. Sebelum menggunakan paket tracernya, kita isi dulu bagian profil. Sudah. Jadi di sini ada object device atau tujuan dari praktikum di paket tracer ini apa gitu. Itu ada dua. Yang pertama itu mengumpulkan informasi PDU untuk komunikasi jaringan lokal. Lalu yang kedua itu untuk mengumpulkan informasi PDU tetapi untuk komunikasi jaringan jarak jauh. Jadi yang pertama itu untuk jaringan lokal dan yang kedua itu untuk jarak jauh. Lalu ada background atau latar belakang praktikum ini itu apa? Jadi pada aktivasi ini itu akan dioptimalkan untuk melihat PDU. Perangkat sudah dikonfigurasi sebelumnya, kamu akan mengumpulkan informasi PDU dalam mode simulasi dan juga menjawab serangkaian pertanyaan berdasarkan data yang dikumpulkan. Lalu masuk saja ke interaction. Di bagian pertama yaitu mengumpulkan jaringan PDU, mengumpulkan informasi jaringan PDU untuk komunikasi jaringan lokal. Pertama, klik 172.16.31.5 dan buka command prompt. Next, enter the ping 172.16.31.2. Kita melakukan ping untuk 172.16.31.2. Nah, di sini sudah menghasilkan replay yang dalam artian jaringan ini sudah saling terhubung. Next step, beralih ke mode simulation dan melakukan dan ulangi perintah ping. Kita ini close dulu. Kita beralih ke simulation and ping lagi. Nah, di sini sudah muncul. Klik PDU tersebut dan catat informasi berikut. Kita akan melihat ini destination MAC address, search IP, destination IP, sama add device. Jadi untuk melihatnya kita klik di sini satu kali. Nah, dalam langkah ini si 172.16.31.5 ini akan mengirimkan paket ke switch terlebih dahulu. Sini. Kita coba lihat untuk
Kita samakan apakah jawabannya sama yang di sini. Jadi untuk MAC address, destination MAC address-nya 00C sama 00C 85CC 1DA7. Lalu ada search MAC address 00DO D311 C788. Lalu search IP address 172.16.315. Benar. Lalu destination IP address 172.16.312. Nah, device-nya ini ada di 172.16.315. Kita coba next lagi. Nah, paket tersebut dari switch akan dikirimkan ke hubungan yang nantinya akan dikirimkan ke 172.16.312 sama 117.16.313. Kita coba ya buka yang di switch. Nah, di sini hanya tersisa layer 1 karena kita sudah mengirimkan dari switch. Jadi paket ini hanya tersisa frame, yaitu yang ada di layer 1. Kita sekali lagi. Nah, langkah selanjutnya, paket akan dikirimkan ke 172.16.312 sama 172.16.313. Kita coba buka dulu yang 172.16.312. Di sini yang aktif itu layer 3, 2, dan 1 dengan ketentuan yang masih sama, yaitu destination MAC address-nya 00C 85CC 1DA7. Lalu source MAC address-nya 00DO nih. Lalu source IP-nya masih sama, destination IP juga sama, dan add device-nya masih di 17.16.315. Coba buka yang ini. Nah, untuk yang 172.16.313 itu yang aktif hanya di layer 1 dan layer 2. Sudah, ini yang saya jelaskan tadi sudah sesuai contoh tabel yang ada di sini. Lalu kita next aja. Untuk di step kedua, itu mengumpulkan informasi PDU tambahan dari ping lainnya. Kita return to real time mode, balik ke mode real time. And then ping 1 from 172.16.313. Ini kita ping 16.312. Dia tetap reply, yaitu terhubung. Lalu kita coba ping untuk 172.16.315. Pingnya itu 172.16.314. Sama di sini ping dari IP 172.16.315 ke 172.16.314 tetap reply, artinya saling terhubung.
antara PC-PC yang ada di sini. Lalu next kita masuk ke bagian kedua, yaitu mengumpulkan informasi PDU untuk komunikasi jaringan jarak jauhnya. Klik 172.16.315 ping 10.10.10.2. Hubung ya. Lalu kembali ke pindah ke mode simulation dan ulangi ping yang sama, yaitu 10.10.2. Nah, di sini sudah muncul end device dan add device-nya. Catat informasi kayak tadi, destination MAC address, search IP, destination IP, sama add device. Pertama, kita buka. Nah, untuk informasi PDU ke jaringan komunikasi jarak jauh, dia dari add device langsung dikirim ke router, karena dia akan dikirimkan ke 10.10.10.2. Nah, coba samakan ini, atau bisa dibuat tabel seperti ini, tapi cukup dijelaskan saja. Destination MAC address 00DO. Ya, 00DO 588C 00DO. Lalu search MAC address-nya 00DO D311 C788 tadi. Destination MAC address yang 00DO BA8E741A. Lalu search IP-nya 172.16.315. Destination IP 10.10.10.2. Lalu add device-nya 172.16.315. Ini ada pertanyaan, perangkat apa yang memiliki alamat yang memiliki MAC address tujuan tersebut? Ini router, perangkatnya di router. Setelah dikirim ke router, paket akan dikirim ke switch. Nah, di sini tinggal frame dengan flash external 011. Lalu dikirim ke access point. Nah, di access point ini hanya tersisa layer 1 dengan port 0 dan port S1. Nah, setelah ke access point, dia akan nyampe ke tujuan, yaitu 10.10.10.2. Sudah layer 1, 2, dan 3 sudah aktif. Untuk 10.10.3-nya hanya layer 1, di in layernya hanya 1 dan 2 yang aktif.
sudah. Ini ada 20 pertanyaan. Kesimpulan dari praktikum yang sudah dilakukan. Yang pertama, apakah ada jenis kabel atau media yang berbeda yang digunakan untuk menghubungkan antar perangkatnya? Iya, ada. Karena berbagai jenis kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat tersebut bisa seperti kabel Thread, crossover, dan wireless. Lalu yang kedua, apakah kabel tersebut mengubah cara PDU ditangani? Tidak. Jenis kabel tersebut tidak mengubah cara PDU ditangani, tetapi media yang akan mempengaruhi bagaimana sinyal ditransmisikan. Lalu yang ketiga, apakah hub kehilangan informasi yang diterimanya? Tidak, hub tidak kehilangan informasi yang diterima, tetapi hub juga tidak memfilter datanya. Ia hanya meneruskan PDU-nya ke semua port. Lalu yang keempat, apa yang dilakukan hub terhadap alamat terhadap MAC address dan IP address? Hub tidak merespon MAC address atau IP address karena ia hanya mentransmisikan data ke semua port secara broadcast. Lalu nomor 5, apakah akses point nirkabel melakukan sesuatu terhadap informasi yang diterimanya? Iya, akses point itu akan meneruskan PDU dari jaringan kabel ke perangkat wireless, begitupun sebaliknya. Yang keenam, apakah ada alamat MAC dan IP yang hilang selama transfer nirkabel? Tidak ada informasi MAC address ataupun IP address yang hilang selama transfer nirkabel tersebut. Nomor 7, lapisan OSI tertinggi apa yang digunakan oleh hub dan access point? Untuk lapisan tertinggi yang digunakan hub itu lapisan 1 atau layer 1, yaitu fisikal. Lalu untuk access point tertinggi yang digunakan itu ada di layer 2, yaitu di data link. Apakah hub atau access point pernah mereplikasi PDU yang ditolak dengan tanda X merah? Tidak. PDU yang ditolak dengan tanda merah tadi tidak direplikasi. Lalu nomor 9, saat memeriksa tab detail PDU, MAC address mana yang muncul terlebih dahulu, sumber atau tujuan? Saat memeriksa tab detail PDU tadi, MAC address yang muncul terlebih dahulu itu MAC address tujuan. Nomor 10, mengapa MAC address muncul dalam urutan tersebut? MAC address muncul dalam urutan tersebut itu dikarenakan PDU-nya yang ditujukan ke perangkat tertentu. Jadi informasi tujuan itu diprioritaskan untuk menentukan arah pengiriman datanya gitu. 11, apakah ada pola pada pengalamatan MAC dalam simulasi? Iya, ada. Setiap perangkat memiliki prefix MAC address yang konsisten. Itu tergantung vendor atau tipe perangkatnya.
Lalu nomor 12, apakah Switch pernah mereplikasi PDU yang ditolak dengan tanda X merah? Tidak. Switch hanya meneruskan PDU ke port yang sesuai berdasarkan tabel MAC address-nya. Nomor 13, setiap kali PDU dikirimkan antara jaringan 10 dan 172, ada titik di mana MAC address tiba-tiba berubah. Di manakah titik itu terjadi? Perubahan itu terjadi pada titik yang ada di router, karena router itu memiliki dua antarmuka jaringan yang berbeda. 14. Perangkat mana yang menggunakan MAC address yang dimulai dengan 00DOBA? Perangkat yang menggunakan MAC address yang dimulai dari 00DOBA itu dimiliki oleh perangkat router. Lalu 15, perangkat mana yang memiliki alamat MAC address lainnya? Itu ada di sini nih. 00DOD311C788 ini dimiliki PC sebagai klien. Lalu ada juga 000C85CC1DA7 ini di PC lain. Lalu ada juga 0060 00DO 5888C 2401 itu dimiliki router atau gateway tujuan. Lalu 0062F844A86 ini untuk router lainnya atau switch untuk layer 3. Next, nomor 16. Apakah alamat IP versi 4 pengirim dan penerima berubah pada salah satu PDU? Tidak, alamat IP versi 4 tetap sama selama komunikasi, kecuali untuk arah balikan, yaitu ping replay. Lalu 17, saat mengikuti balasan ping, apakah kamu melihat IP versi 4 pengirim dan penerima bertukar? Iya, pada balasan ping, IP address pengirim dan IP address penerima itu bertukar karena arah komunikasinya yang berubah. Lalu 18, apa pola dari pengalaman IP versi 4 yang digunakan dalam simulasi ini? Ini ada 172.16.31.5 untuk jaringan lokal, lalu 10.10.10.2 ini untuk jaringan remote. Pola ini mencerminkan penggunaan dua subnet yang berbeda. 19, mengapa jaringan IP yang berbeda perlu ditugaskan ke port yang berbeda pada router? Karena router itu memerlukan interface atau antarmuka yang terpisah untuk masing-masing jaringan gitu, supaya dia bisa melakukan routing antar jaringannya tersebut. Jika simulasi ini dikonfigurasikan dengan IP versi 6, apa yang akan berbeda? Apabila simulasi ini dilakukan untuk konfigurasi IP versi 6, itu ada beberapa hal yang berbeda. Itu yang pertama, format alamatnya yang akan lebih panjang, yaitu heksadesimal dengan 128 bit. Lalu tidak ada ARP dengan digantikan Network Discovery Protocol atau NDP.
Lalu yang ketiga itu tidak perlu NAT untuk komunikasi globalnya. Dan yang terakhir itu untuk pengalamatan dan konfigurasi itu bisa dilakukan secara otomatis atau stateless gitu. Mungkin itu saja praktikum yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.